Jepang, sebuah negara yang selama ini dikenal sangat ketat dalam hal imigrasi, kini tengah berada di tubir jurang demografis. Angka kelahiran yang menurun serta populasi menua yang membengkak telah menciptakan badai sempurna yang mengancam keberlangsungan ekonomi dan sosialnya. Karena itu, Jepang mengambil langkah yang terasa sangat radikal bagi warganya. Negara ini mulai membuka gerbang cukup lebar untuk imigrasi, bukan hanya untuk pertukaran budaya dan turisme, tetapi untuk kebutuhan mendesak berupa tenaga kerja. Jepang akan mengundang lebih dari 500.000 warga India yang mencakup peneliti, mahasiswa, serta profesional yang akan berpindah ke dua negara secara dua arah. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan besar pertukaran sumber daya manusia yang dicapai pada KTT tahunan Jepang-India yang berlangsung pada akhir Agustus tahun 2025. Tentu saja, langkah ini mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat Jepang. Sejumlah warga Jepang tampak turun ke jalanan untuk menolak kebijakan ini karena khawatir akan dampak sosial dari masuknya para imigran serta meningkatnya ketegangan antara imigran dan masyarakat lokal. Fenomena ini juga telah memicu perbincangan yang cukup panas. Apakah kebijakan ini adalah solusi untuk krisis demografi Jepang atau justru membuka pintu masalah baru? Untuk memahami mengapa puluhan ribu insinyur perangkat lunak, manajer proyek dan pekerja terampil dari Bengaluru, Hyderabad dan Delhi kini berjalan di jalan Shinjuku atau Nishikasai, kita harus terlebih dahulu memahami kesunyian yang tengah melanda negara Jepang. Ini bukan kesunyian meditatif seperti dalam filosofi Zen, melainkan kesunyian demografis yang sangat mengkhawatirkan. Bahwa seperti telah umum dipahami selama lebih dari 1 dekade, Jepang telah memegang rekor sebagai negara dengan populasi tertua di dunia. Pada tahun 2024, hampir 30% dari total populasinya berusia di atas 65 tahun. Proyeksi menunjukkan bahwa angka ini akan mendekati 40% pada tahun 2050. Di sisi lain, angka kelahiran berada pada titik terendah dalam sejarah. Pada tahun 2023, jumlah bayi yang lahir turun di bawah 800.000 untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada abad ke-19. Fenomena ini dikenal sebagai Shoshika Koreika atau populasi menua dengan sedikit anak. Kondisi semacam ini tentu memiliki konsekuensi serius yang terasa dalam hampir setiap lini kehidupan Jepang. Kekurangan tenaga kerja akan membuat sektor-sektor vital seperti manufaktur, konstruksi, perawatan lansia, dan bahkan teknologi informasi mengalami kekurangan tenaga kerja kronis. Banyak perusahaan kecil dan menengah terancam bangkrut bukan karena tidak ada permintaan, tetapi karena tidak ada lagi generasi penerus atau karyawan untuk menjalankannya. Meskipun Jepang dikenal sebagai pemimpin teknologi, faktanya banyak perusahaan besarnya kini kesulitan merekrut talenta muda yang dapat mendorong inovasi di bidang-bidang baru seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, serta fintech. Kurangnya tenaga kerja jelas berdampak pada kurangnya inovasi dan produksi. Pasar domestik menyusut karena daya beli yang menurun. Desa-desa di pedesaan menjadi kota hantu, di mana sekolah-sekolah terpaksa ditutup dan layanan publik dihentikan karena tidak ada lagi penduduk usia produktif. Selain itu, dengan jumlah pensiunan yang membengkak dan jumlah pekerja aktif yang menyusut, sistem pensiun dan asuransi kesehatan nasional berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tentu saja, pemerintah Jepang tidak tinggal diam mendapati kenyataan itu. Beragam kebijakan telah mereka coba terapkan selama bertahun-tahun untuk menaikkan angka kelahiran. Misalnya memberikan bonus tunai untuk setiap anak, cuti melahirkan yang diperpanjang, serta peningkatan fasilitas penitipan anak. Kendati demikian, semua langkah tersebut masih gagal untuk membalikkan keadaan. Sebab ternyata Jepang memiliki akar masalah yang lebih dalam, mulai dari budaya kerja yang ekstrim, biaya hidup yang tinggi di kota besar, serta perubahan prioritas generasi muda yang menunda atau menolak pernikahan.
Robotisasi dan otomatisasi sering disebut-sebut sebagai solusi ala Jepang. Dan memang Jepang adalah pemimpin dunia dalam penggunaan robot industri. Kendati demikian, robot juga tidak bisa mengisi semua peran, terutama yang membutuhkan empati atau kreativitas serta pemecahan masalah yang kompleks. Dalam kondisi itu, Jepang hanya memiliki satu pilihan yang tersisa, sebuah pintu yang secara historis enggan dibuka oleh Jepang bernama imigrasi massal. Bagi sebuah negara kepulauan yang bangga dengan harmoni sosial yang didasarkan pada hegemonitas etnis dan budaya, gagasan untuk menerima ratusan ribu orang asing secara permanen merupakan sebuah perubahan paradigma yang monumental. Selama ini, pekerja asing di Jepang lebih banyak berstatus pemagang teknis dari negara-negara Asia Tenggara, sebuah program yang sering dikritik sebagai eksploitasi terselubung dengan sedikit prospek untuk tinggal permanen. Akan tetapi, krisis yang ada sekarang membutuhkan lebih dari sekedar pekerja kerah biru yang bersifat sementara atau temporer. Mereka membutuhkan talenta yang terampil, profesional kerah putih yang bisa langsung berkontribusi pada ekonomi berbasis pengetahuan. Dan disinilah pandangan Jepang mulai tertuju ke selatan, ke sebuah negara raksasa yang memiliki apa yang paling tidak dimiliki oleh Jepang. Jika Jepang adalah negara yang menua, maka India adalah negara yang sangat muda. Lebih dari 50% populasi India berusia di bawah 25 tahun. Surplus demografis ini menciptakan angkatan kerja yang sangat besar, ambisius, serta lapar akan peluang. Bagi banyak anak muda India yang berpendidikan, bekerja di luar negeri adalah simbol kesuksesan serta jalan menuju mobilitas sosial. Dan Jepang, dengan reputasinya sebagai negara yang aman, bersih, berteknologi maju, serta menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi daripada di India, menjadi destinasi yang sangat menarik. Ditambah lagi, saat Jepang berjuang dengan kekurangan insinyur perangkat lunak, India justru memproduksinya secara massal. Institut Teknologi India dan institusi pendidikan tinggi lainnya setiap tahun meluluskan jutaan insinyur serta profesional IT. Bengaluru, yang sering disebut sebagai Silicon Valley-nya India, adalah pusat global untuk pengembangan perangkat lunak, layanan IT, serta startup teknologi. Keahlian ini sangat cocok dengan kebutuhan industri Jepang. Perusahaan-perusahaan besar seperti Sony, Panasonic, Toyota, dan Rakuten sangat membutuhkan talenta di bidang AI, Internet of Things, analisis data, serta keamanan siber untuk tetap kompetitif secara global. Maka, merekrut orang-orang dari India merupakan jalan pintas yang logis serta hemat biaya untuk mengisi kesenjangan talenta ini. Maka, visa pekerja terampil spesifik dan visa untuk profesional berketerampilan tinggi diperkenalkan dan dipromosikan secara aktif di India, menawarkan jalur yang lebih cepat dan lebih mudah untuk tinggal dan bekerja di negara Jepang. Secara geopolitik, Jepang dan India telah mempererat hubungan dalam beberapa tahun terakhir. Keduanya merupakan negara demokrasi besar di Asia dan berbagi kekhawatiran yang sama mengenai pengaruh Cina yang semakin meningkat di kawasan tersebut. Aliansi strategis seperti Quad yang juga mencakup Amerika Serikat dan Australia telah menciptakan iklim politik yang kondusif untuk kerjasama ekonomi serta pertukaran sumber daya manusia. Maka, membuka pintu bagi talenta India adalah langkah yang memperkuat ikatan ini, yang kemudian menciptakan saling ketergantungan yang positif. Selain itu, di permukaan, beberapa pengamat mungkin menunjuk pada kesamaan nilai-nilai tertentu, bahwa keduanya adalah masyarakat India yang secara teori menghargai keluarga, memiliki etos kerja yang kuat, serta memiliki akar budaya kuno. Namun, persepsi awal tentang kesamaan ini seringkali menutupi perbedaan fundamental dalam cara nilai-nilai tersebut diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Etos kerja kuat di Jepang berarti bekerja dalam keheningan, mengikuti hierarki dengan ketat, serta memprioritaskan konsensus kelompok di atas segalanya. Sementara etos kerja kuat di India bisa berarti perdebatan yang penuh semangat, negosiasi yang alot, serta penekanan pada pencapaian individu.
Persepsi awal yang terlalu optimis inilah yang seringkali menjadi bibit dari keterkejutan budaya yang dialami oleh kedua belah pihak ketika interaksi yang sebenarnya terjadi. Kedatangan puluhan ribu warga India, terutama di area-area tertentu seperti Edogawa Ward di Tokyo yang kemudian dijuluki sebagai Little India, telah menciptakan sebuah laboratorium sosial yang hidup. Dan disinilah teori-teori tentang integrasi diuji dalam kehidupan nyata, dan seringkali hasilnya adalah gesekan. Gesekan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa domain utama, yaitu ruang akustik, ruang fisik, ruang sosial, serta ruang profesional. Dalam ruang akustik, masyarakat Jepang beroperasi pada premis dasar bahwa ruang publik dan semi-publik, seperti koridor apartemen atau kereta, haruslah sunyi. Mereka menganggap kesunyian sebagai bentuk penghormatan terhadap orang lain. Dinding apartemen di Jepang juga terkenal tipis, sehingga mendengar tetangga berbicara keras di telepon, memutar musik dengan volume tinggi, atau mengundang banyak teman untuk pesta hingga larut malam dianggap sebagai pelanggaran privasi serta ketenangan yang serius. Aturan tidak tertulis ini sudah sangat mendarah daging, sehingga banyak orang Jepang akan lebih memilih untuk menderita dalam diam selama berbulan-bulan sebelum akhirnya mereka mengajukan keluhan anonim kepada manajer gedung. Sementara itu, budaya India adalah sebaliknya. Budaya mereka sangat komunal serta auditori. Mereka merayakan kehidupan dengan suara. Berbicara dengan antusias serta volume keras merupakan tanda keramahan dan keterbukaan. Mengundang teman dan keluarga untuk makan bersama, tertawa dan mengobrol adalah bagian integral dari kehidupan sosial mereka. Dari sudut pandang mereka, berbisik-bisik di rumah sendiri terasa tidak wajar dan dingin. Mereka sering tidak menyadari betapa tipisnya dinding atau betapa dalamnya nilai kesunyian bagi tetangga mereka. Selain ruang akustik, pengaturan ruang fisik dan limbah di Jepang adalah sebuah seni yang presisi dan rumit. Sistem pemilahan sampah di Jepang sangatlah ketat. Sampah harus dipisahkan menjadi beberapa kategori, yaitu bisa dibakar, tidak bisa dibakar, botol plastik yang tutup dan labelnya harus dilepas, kaleng, kaca, serta kertas. Setiap jenis sampah memiliki hari pengambilannya tersendiri dan harus diletakkan di tempat yang ditentukan pada waktu yang spesifik. Kesalahan dalam pemilihan atau waktu pembuangan dianggap sebagai tindakan antisosial yang serius. Di Jepang, melihat kantong sampah yang salah atau dibuang pada hari yang salah akan menimbulkan kejengkelan yang mendalam. Sebab hal itu dianggap sebagai tanda ketidakpedulian terhadap komunitas serta kurangnya rasa hormat terhadap aturan bersama. Sementara itu, di banyak kota di India, sistem pengelolaan sampah tidak seketat itu. Konsep memilah sampah menjadi 5 hingga 7 kategori yang berbeda adalah hal yang benar-benar baru. Meskipun ada niat baik, kesalahan mudah terjadi. Sehingga bagi pendatang baru yang sudah berjuang dengan bahasa, pekerjaan baru dan adaptasi lainnya, menghafal jadwal dan aturan yang rumit bisa menjadi beban tambahan. Kemudian, dalam hal masakan, India dan Jepang memiliki kebiasaan yang berbeda. Masakan India dikenal kaya akan rempah yang kuat dan aromatik seperti kunyit, jintan, dan ketumbar. Saat memasak kari atau biryani, aromanya bisa menyebar ke seluruh gedung apartemen. Dan bagi hidung yang tidak terbiasa, aroma ini bisa dianggap terlalu kuat atau bahkan tidak menyenangkan. Dan bagi orang Jepang, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap ruang olfaktori atau indera penciuman tetangga. Namun di sisi lain, bagi orang India, memasak makanan dari tanah air merupakan salah satu cara utama untuk mempertahankan identitas budaya serta mengatasi kerinduan. Mereka tidak menganggap aroma masakan mereka sebagai polusi, sebab itu merupakan aroma rumah. Selain semua itu, perbedaan paling fundamental antara Jepang dan India mungkin terletak pada konsep hubungan antar manusia. Bagi Jepang, privasi adalah raja. Masyarakat Jepang sangat menghargai privasi serta ruang pribadi. Interaksi dengan tetangga biasanya terbatas pada sapaan singkat dan sopan. Mengunjungi rumah tetangga tanpa diundang
adalah hal yang tidak terpikirkan. Hubungan sosial dibangun secara perlahan-lahan dan hati-hati di dalam lingkaran yang sudah ada. Sementara itu, bagi masyarakat India, komunitas adalah kehidupan. Tetangga seringkali dianggap sebagai perpanjangan keluarga. Saling mengunjungi, berbagi makanan dan membantu satu sama lain merupakan hal yang biasa. Ketika mereka pindah ke Jepang, mereka secara alami mencoba mereplikasi pola sosial ini. Mereka mungkin mencoba untuk ramah dengan tetangga Jepang mereka, mengundang mereka masuk untuk minum teh, atau berkumpul dalam kelompok besar di taman umum. Sehingga hasilnya, upaya keramahan dari pihak India seringkali ditafsirkan sebagai tindakan terlalu akrab atau bahkan mengganggu oleh pihak Jepang. Sebaliknya, sikap menjaga jarak dari pihak Jepang seringkali ditafsirkan sebagai tindakan dingin, tidak ramah, atau bahkan sombong oleh pihak India. Sehingga kedua belah pihak berakhir dengan perasaan ditolak serta bingung. Fenomena imigran India di Jepang adalah mikrokosmos dari tantangan globalisasi di abad ke-21. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah negara yang paling homogen di dunia terpaksa berdamai dengan keniscayaan keragaman demi kelangsungan hidupnya. Gelombang kebutuhan demografis telah membawa dua dunia yang sangat berbeda ke depan pintu satu sama lain. Gesekan yang dihasilkan mulai dari suara, sampah, aroma, dan sopan santun bukan tanda kegagalan, melainkan bagian tidak terhindarkan dari proses adaptasi yang menyakitkan namun perlu. Dan pada akhirnya, keberhasilan eksperimen sosial ini akan bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk mempraktikkan kebijakan yang dihargai dalam budaya mereka masing-masing, seperti empati, kesabaran, serta kemauan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain.